نورت أيامي، رجعت أحلامي، غيرت لون وطعم وشكل الحياة.
nak mendapatkan ridho Allah itu kita mesti ridho apa yang diberikan oleh Allah. Biar susah, biar senang, sekalipun dibenci oleh orang. Kalau naik peringkat, banyak beramal, banyak zikir. Karena zikir lokomotif dasar. Karena arti zikir itu adalah ingat kita kepada Allah. Dengan zikir maka terangkat semua amal ibadah. Zikir, apa zikir? La ilaha illallah. Maka dalam sebuah hadis bersabda Rasulullah Muhammad SAW, jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, jika ada seseorang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, meskipun dia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampuni oleh Allah dosanya secara benar. Benarnya macam mana? Benar itu karena sudah di jalan. Jadi kalau tidak jalan macam mana nak mengucap Allah? Hanya ini di lisan. Tapi kalau sudah di jalan, di mana menarik lagu? Makanya menarik lagu kadang-kadang bengkok ada ya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, tak lempang ya. Karena yang kita pandang, kita hanya memejamkan mata, bukan kita memandang kalimat lam itu. Lam dilalah kita pandang, kita pandang lam dilalah. Nah, kalau kita hanya memejamkan mata, tidak kita pandang hakikat lama itu, maka dia goyang. Ya macam mana masa dipikir? Tak sampai kepada Allah. Pahala dapat. Kita kan bukan mencari pahala kaji tadi kan. Kalau mencari pahala, datang bapak ibu kemari, pahala tak? Pahala. Sahih tak? Sahih. Mati kita dalam ilmu sahih. Bayangkan. Berapa pokok-pokokan yang bapak ibu lewati, maka mereka akan menjadi saksi. Sama dengan azan. Makanya suara azan itu mesti harus kuat. Makanya harus kita sambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan kita sambut. Makanya dilarang waktu azan itu kita tidur. Waktu azan itu dilarang kita tidur. Itu ilmu fikihnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan jenazah kita berat untuk diangkat. Awas azan ya. Azan yang lain. Maka dilarang kita untuk sholat waktu azan. Kenapa dilarang? Karena kau tak mendapat syafaat azan kalau kau sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, usolli. Jadi nanti kita tak berpikir, tak mau begitu. Karena thariqah kita yang dari aliran Abahan itu mesti memperkuat syariat, bukan meninggalkan syariat. Kita thariqah kita memkuatkan syariat, karena syariat itu adalah hukum dari Allah. Jadi yang menghukum itu Allah apa kita? Allah. Dihukumnya kita. Maka dalam kitab Fathul Bari diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengembangkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan Nabi Muhammadnya diberikan oleh Allah itu. Jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, mana benarnya? Benar dari kalimat la itu. Itulah mentakdir. Yang kita belum takin mengucapkan la ilaha illallah itu cuma lisan di mulut. Hantaran kalimat la itu kemana? Meletakkan ilaha itu kemana? Meletakkan illallah itu kemana? Kita tak memaham yang mana zikir nabi, yang mana zikir isbat. Apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan, apa yang diikrarkan, apa yang ditasdiqkan. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah.
yang dapat mensucikan orang yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah itu dapat mensucikan orang yang mengucapkannya dari syirik jadi. Syirik jadi itu syirik yang nyata syirik. Saya rasa bapak ibu yang sudah berumur di atas 50 tahun mungkin ingat kalau dulu ngaji Quran. Sebelum ngaji Quran itu apa yang dibaca dulu? Ada yang ingat? Nur jadi sifatullah, sifat menjadi. Terangkan hatiku, tetapkan imanku seperti Rasulullah. Dulu kalau ngaji itu nur jadi, awas jadi, nyata. Cahaya yang nyata. Cahaya yang nyata sama sifat Allah. Nyata dengan sifat Allah. Sifat kita sifat Allah. Waktu kita tadi itu Allah. Sifat kita sifat Allah. Mana ada sifat kita? Yang ada sifat kita adalah Allah. Jadi daya dan upaya banyak engkau ya Allah. Allahu Akbar. Tadi aja yang bingung ya, agak panjang sikit hasbunallah ya. Belum itu, berapa hasbunallah? 500? 100 sudah ada. Karena saya mikirkan waktu. Saya mikirkan jam, mikirkan jemaah. Kalau saya itu mau panjang hasbunallah. Karena itu amalan Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud membakar itu. Itu amalan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Coba aja bapak dan ibu, mungkin dalam beramal apa yang kalian dapat, misalnya dapat petunjuk dari Allah, amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalkan. Dapat nanti bapak dan ibu la ilaha illa anta, karena semua kita ini Pak dapat, tapi berbeda-beda. Jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan berdebat. Makanya ada guru. Tanyakan kepada guru, karena guru yang paham. Itulah perlu ada pemimpin. Sedangkan kita sholat bersama pemimpin, imam. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah, yang dapat mensucikan orang yang mengucapkannya dari syirik jali, sebagaimana ia dapat membersihkan jiwa orang itu dari syirik khafi. Syirik khafi itu syirik halus. Syirik khafi itu syirik halus, tapi tingkatnya sudah di mutawasid. Sedangkan yang jali dari tingkatnya muqtadi. Maka tingkat amal ibadah itu ada 3. Pertama muqtadi, ingat. Yang kedua mutawasid. Yang ketiga muntahi. Inilah yang dicari para ahli sufi itu. Kalimat ini dapat membuka hati manusia dari hijab bawah, dinding tirai. Dengan kalimat la ilaha illallah terbuka tirai itu, terbuka hijab itu. Coba bayangkan, kalimat mana itu Pak? Zaman itu kita kan memang semua umat Nabi Muhammad itu memang la ilaha illallah, tapi cara la ilaha illallahnya macam mana? Bukan di lisan. Itulah perlunya ada talqin zikir, meletakkan kalimat yang mana dinafikan, yang mana diisbatkan, yang mana diikrarkan, yang mana ditasdiqkan. Ikrar kalimat la ilaha, tasdik illallah. Apa tasdik? Bersamaan dengan Allah. Ayo kamu, kalau kita sudah bersama dengan Allah, apa enggak? Dunia sudah tahu ya. Maka apa kata Allah bilangkan Nabi Muhammad? Wahai Nabi, karena Nabi Muhammad tak pernah dibilangkan Allah Muhammad, apa ya? Kalau ada, ya Adam. Kalau tidak karena kekasihmu tak akan menjadikan engkau. Ya Ibrahim, tak pernah disebut ya Nabi Ibrahim enggak? Tapi ketika menyebut nama Muhammad, ya ayuhan Nabi. Coba. Karena Nabi Muhammad menjadi insan yang hakiki. Kita banyak salah enggak? Banyak dosa enggak? Apa meleburnya? La ilaha. Makanya sebelum la ilaha kita istighfar.
mereka hanya sekedar di lisan, sedangkan istighfar kita ada tarian dari qalbu. Melalui mana? Astagfirullah, Al-Ghafur Ar-Rahim. Melebur. Kita banyak salah, banyak dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah. Syirik punya tak bisa. Ada pun yang lain diampuni oleh Allah. Makanya kita tak sholat, jangan cakapkan. Aku tak sholat, jangan cakapkan. Membahayakan diri kau nanti. Nak dimasukkan oleh Allah kau ke dalam surga. Nanti ada yang dengar, ya Allah ada sholat tak sholat subuh. Saksi. Bersaksi. Tak usah. Sholat kali pun kita jangan dihilangkan. Udah. Bukan kita menghentikan sholat, enggak. Orang berikut usahakannya wajib, sunnah pun dikerjakannya. Contoh kita bayar. Habis adzan, qabliyah. Habis sholat isya, ba'diyah. Habis sholat ba'diyah, zikir apa? Sholat lidatil bala. Sholat lidatil bala. Bukanlah bala. Siapa yang mendatangkan bala itu? Siapa yang menghilangkan bala itu? Berarti kita tahu. Baru kita khataman, minta Allahumma ya radiyal hajat, sampaikan hajat kami Allah. Banyak hajat kami Allah, tak boleh kami sebutkan satu persatu. Engkau yang maha tahu, engkau yang meliputi. Allahumma ya kafiyal muhiman, sampaikan segala maksud kami Allah. Maksud kami banyak ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, engkau yang memberikan cobaan bagi kami Allah, dan engkau juga yang menolak cobaan itu. Allahumma ya rafi'ad darajat, engkau yang menaikkan derajat kami Allah. Derajat kita ni tingginya naik. Awas. Keistiqomahan kita walaupun kemarin kita 4-5 orang kan, tetap saya istiqomah. Jangan kita istiqomah. Dan nanti ujiannya pun lebih berat lagi. Tapi tidak sampai kepada Allah. Memang begitulah, tidak beriman seseorang kalau tidak diuji. Biar 2, biar 3 tetap istiqomah. Siapa yang beramal dia akan mendapat. Lam yaduk lam yaduk sampai kapan dia akan merasakan. Kelezatan untuk beribadah itu sangat sulit untuk didapati. Kadang kita beribadah ketika ramai, tapi ketika sunyi sepi tak sanggup kita. Lemah. Dan sebagai guru siap-siap ditinggalkan murid. Contoh ayat guru, muridnya meninggalkannya, tapi derajatnya naik di sisi Allah. Yang menaikkan derajat itu bukan kita, Allah. Allahumma ya Zafiyal amrat, sembuhkanlah penyakit kami Allah. Penyakit apa? Penyakit hati. Kami ada dengki, kami ada iri, kami ada hasad, ada summa, ada sombong, ada takabur. Buang ya Allah. Allahumma ya mujibat da'wat, kabulkan semua permohonan kami Allah. Kami banyak hendak kami Allah, tapi tak sesuai dengan amal ibadah kami Allah. Kami meminta kepada Engkau, hanya Engkau yang maha tahu. Engkau yang membolak-balikkan hati kami Allah, yang mengkalibkan qulub bisabdika bi Allah. Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami Allah. Bagi kita dibolak-balik oleh Allah. Kita memang memang disayang, dicintai oleh Allah. Awas jangan sempat Allah membolak-balikkan hati kita menjadi dapat sayang. Dengan apa Allah sayang? Karena setiap malam Selasa, setiap malam Jumat kita puji dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan mencari pahala. Kalau mencari pahala, tak usah masuk thariqah. Syariat cukup. Karena sudah pahala. Zikir subhanallah sudah pahala. Zikir alhamdulillah sudah mendapat pahala. Zikir Allah Akbar sudah mendapat pahala. Zikir la ilaha illallah lebih lagi mendapatkan pahala. Tapi bukan itu. Karena tujuan kita sebelum la ilaha illallah apa yang disebut? Ilahi anta maksud Allah, engkau yang maksud Allah. Hanya engkau yang bertuju ya Allah. Wa ridha kama ridhamu yang mencari Allah. Bagaimana Nabi Allah ayat ridhanya sama Allah? 12 anak Nabi Allah ayat mati semua. Sawah ladangnya kering kematian. Hewan ternaknya mati. Dan dia ditimpakan oleh Allah penyakit yang tidak ada obatnya. Sehingga istrinya pun meninggalkan beliau.
dan dia diusir oleh penduduk kampung. Buka sejarah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tetap dia beribadah kepada Allah dan dia berdoa satu cuma doa dia, tak ada yang lain. Apa doa dia? Ya Allah, kalaulah penyakit kuning mensusahkan aku untuk beribadah kepadamu ya Allah, sembuhkan aku. Bukan dia minta ya Allah balikkan anak ya Allah, balikkan hartaku ya Allah. Disitulah iblis datang kepada Ayub. Ayub, kenapa kau sembah lagi Tuhanmu itu? Udah 12 orang anak kau dimatikannya, diambilnya. Apa jawaban Nabi Allah Ayub? Setidaknya aku sudah mempunyai anak. Bersembah sujud lagi Nabi Ayub, datang lagi iblis. Ayub, kenapa kau sembah Tuhanmu lagi? Sawah ladangmu kering, hewan ternakmu habis kematian, hartamu sudah habis ludas. Apa jawaban Nabi Allah Ayub? Setidaknya aku pernah menjadi orang kaya. Cari ya Allah. Kalau Allah beridho, orang kampung beridho seperti itu. Usah takut tak dikunjungi orang. Usah takut tak dikunjungi orang. Kunjungilah Allah. Bagaimana mengunjungi Allah? Hadir di majlis zikir. Hadir di majlis zikir. Kita diberikan oleh akal. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ketika Allah mau menjadikan manusia, ketika Allah menjadikan makhluk, ketika Allah memberikan ruh kepada kita, maka sebelum itu Allah datangkan akal. Akal, sini kau dulu kata Allah. Begitu kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, sini kau akal. Udah datang akal itu, maka puji. Maka diberikan oleh hati, diberikan oleh Allah kita akal untuk berpikir. Berpikir melalui akal. Adanya akal untuk berpikir. Zikir mesti ada zikir. Zikir mesti ada zikir. Zikir dan zikir tak bisa dia berpisah, tetap bersatu. Di mana berpikir itu? Muhasabah dengan Allah. Muhasabah itu yang tahu dari beribadah kita sama Allah. Sampai di mana ya Allah? Aku banyak bergantung kepada makhluk. Aku banyak bertuhankan kepada makhluk. Aku banyak mengandung makhluk. Yang kau sanjung adalah Allah. Yang kau puji adalah Allah. Adalah subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak ada yang dipuji. Makanya kita sujud apa bacaan? Subhanallah rabbiyal a'la. Apa artinya? Subhanallah. Maha suci. A'la. Engkau yang tinggi. Aku yang benar. Wa bihamdi, segala puji bagi Engkau. Tak ada yang dipuji bagi Engkau ya Allah. Jangan kau puji manusia. Jangan kau puji sambutan hati. Cukup yang kau puji adalah Allah. 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 Itu kau puji. Sudah tertanam kalimat Allah dalam kalbu, puji Allah. 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 Kalimat la ilaha illallah itu mengkaruniai kasab. Apa itu kasab? Pandangan mata batin, pandangan basirah. Karena dengan la ilaha illallah itu dipukul, dibersihkan kalbu, memercik dia. Maka datang kasab. Dengan kasab itu kita bisa melihat. Yang melihat bukan kita, yang mempunyai kasab. Makanya para tukang sejuan itu dia lihat murid-muridnya, dia senyum. Sampai kita dia senyum itu kita senang, dia senang tak? Dia senyum memandang kita karena nampaknya kebinatang dalam diri kita. Ulah pada sifat kita. Adalah orang yang sudah tembus pandang. Dengan apa dia memandang? Dengan kalimat la ilaha illallah. Butuh proses, butuh proses. Tak secepat itu. 2 tahun 3 tahun belum. Entahlah apa dari mungkin. Kalau saya tak. Saya 5 tahun aja enggak. Masa kasar ya? Bapak saya begini dari awal itu mana? Nah mendapatkan itu, karena kalau mendapatkan itu mesti diganti kita pegang. Nah mendapatkan kasar itu mesti diganti harus bersama pada diri. Pertama, zikir hobi. Awas. Buka kitab Fathul Anti. Kedua, muraqabah, ngintai. Makanya berzikir itu harus diingat, harus dipandang, jangan lewat. Maka dalam zikir itu apapun yang datang jangan dibuka mata.
setan. Tapi kalau datang aku Muhammad, itu nih. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai setan. Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh setan. Aku kehebatan Nabi Muhammad. Saya buka ya. Ini ada data ini kita apa? Jadi supaya kita memahami, mana yang belum paham, jangan salahkan. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ya, makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Dia diciptakan dari pancaran keindahan. Makanya Allah itu bersifat kamal, jamal, jalal, qahar. Ada kekuatan, ada keindahan. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Khalaqtu Muhammadan awwala min nuri wajhi." Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Aku menciptakan Muhammad itu pertama kali dari cahaya wajahku. Makanya kalau bilen Nabi Muhammad itu tak boleh dinampakkan, ditutup dia. Makanya kenapa ditutup? Orang fikih mengatakan supaya jangan Nabi diri kata-kata. Ulama tasawuf tidak begitu. Karena wajah Allah tak bisa dipandang. Karena wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bagaimana nak menampakkan batin kalau tidak ada yang zahir? Siapa yang menunjukkan kezahiran Allah? Kalau tidak Muhammad. Beruntung tidak kita, Ustaz Mahir. Beruntung tidak kita menjadi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Bapak, ibu, para imam yakin tidak senang Ustaz? Insya Allah yakin senang. Karena kita mempunyai dasar, apa dasarnya? Tauhid. Karena ini perjanjian kita kepada Allah, bukan perjanjian kepada guru. Guru itu hanya perantara. Kul ma'allah fa'inna takum ma'allah kuma'aman ma'allah. Sertakan diri kamu kepada Allah. Tak dapat kau sertakan diri kamu kepada Allah, maka kau sertakan diri kamu kepada orang-orang yang sudah serta sama Allah. Maka kau akan disampaikan kepada Allah. Guru itu memberi kita alat senter. Ini jalan. Kau pegang senter ini, gunakan. Mana senter itu? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Mati apa? Mati maknani. Hilang keakuan kau, yang ada keakuan kau. Payah tidak? Kita sudah susah. Tetap keakuan kita juga ada. Kalau tidak aku, itu uang. Uang itu bukan sedap itu. Dengan la ilaha, sudah la ilaha illallah aja pun tetap ada keakuan itu. Kalimah la ilaha illallah mengaruniai kasab bagi yang mengucapkan untuk selama-lamanya. Di samping mengaruniai sifat siddiq, sifat yang benar. Siddiq itu benar. Sifat ikhlas, yang ikhlas itu tidak kira Allah. Allah tidak bersifat tidak. Allah tidak bersifat sedia. Kita mana sedia kita? Makanya diberikan oleh Allah sifat kepada kita. Sifat mahni. Awas ya. Kita diberikan oleh Allah sifat mahni. Dengan sifat mahni lah kita mengenal Allah. Dengan sifat mahni lah kita beribadah kepada Allah. Sampailah kepada Allah kalau engkau memegang sifat mahni. Tapi kalau sifat engkau tidak sampai. Bagaimana saya? Tauhid. Dalam berikut tidak bisa kekayaan. Abah Hanum, duit datang. Abah Hanum ratusan orang dikasih setiap hari makan. Sebulan sekali 10.000 dikasih makan. Kita 80 lagi dikasih makan ya. Udah enggak? Belum. Bayangkan. Kenapa dia dekat kepada Allah?
Apa yang diminta? Belum diminta kekasih dari Allah. Itulah kekasih, memanggil kekasih. Kalau bapak yakin, ibu yakin, ikhwan yakin, akhwat yakin, kalau mau ruh berpisah dari jasad, ambillah yang model keempat. Kekasih memanggil kekasih. Kita menjadi kekasih Allah. Sanggup? Tapi amalannya? Dapat aja dan ketiga ini patut utuh jasad. Sebelum Allah suruh malaikat Israel untuk mencabut nyawa, Allah menitipkan salam kepada malaikat maut. Sampaikan salamku kepada hamba-Ku. Kenapa? Karena hamba-Ku sudah mengucapkan salam kepadaku. Mana hamba-Ku mengucapkan salam kepada Allah? Salamun Allah mirrafir. Quran surah Yasin ayat 28. Di mana ya? Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Allah? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Yang mana yang penduduk surgaku? Yang assalamualaikum warahmatullah. Apa salam? Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ila akhirih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Allah. Allahumma ya qadi hajat, sampaikan segala hajat kami, ya Allah. Allahumma ya qadi yang mukhimat, sampaikan segala maksud kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Wahhab ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada